Halo Sobat KJK dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara podcast MKKS dengan tema Aksi Nyata Sang Maestro seri ketiga. Saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Bendo. Mari ikuti saya, kita mengenal lebih jauh Sang Maestro, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bendo yang luar biasa. Yuk! Assalamualaikum Pak Harum. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Atau Bu Fitri ya? Iya, terserah. Bisa Mbak lebih Mbak enak. aja, Iya, oke. Semakin muda. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih seperti hari-hari kemarin sih poso. Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Amin. Terima kasih kepada pemirsa. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, dan yang penting ketika kita menjalankan ibadah puasa kita harus bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa. Masya Allah. Seperti kata Bimbo. Oh gitu, Itu ada lagunya ya. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Luar biasa. Kalau kita mungkin sulit menikmati, ya kita usahakan benisok nikmat betul bagaimana kita hayati betul ya. Memang kita bukan wabi ya, semampu kita untuk bisa menikmati, karena yang kita cari adalah kenikmatan dalam beribadah, sehingga ketika kita meninggalkan Ramadan ada kerinduan untuk kembali lagi Ramadan. Baik Bapak Harum, terima kasih. Ini mohon izin mengganggu waktunya. Kami dari podcast MKKS ingin mengenal lebih jauh sosok profil Bapak Harum Subagio sebagai Kepala SMP Negeri 1 Bendo. Nah Bapak, mohon izin yang pertama, mungkin Bapak bisa menceritakan profil, latar belakang Bapak mungkin dari kecil, dari lahir kecil, kemudian sampai sekarang ini. Terima kasih. Dihitung dari hari ini, 2 bulan lagi saya akan masuk ke dunia lain. Artinya dunia di luar pendidikan formal ya. Tetap nanti insya Allah ada kesibukan di pendidikan non formal di Madin. Nah, 1965 ibu saya, Suminem namanya, melahirkan saya di kota Banyuwangi. Kemudian karena di sana waktu itu ada huru-hara G13, terus pindah ke Magetan. Sehingga meskipun saya tertulis di salah satu Banyuwangi, sampai sekarang saya nggak ngerti Banyuwangi mana ya. Lahir saya nggak ngerti saya, tapi nggak masalah. Saya tinggal di masa kecil saya di Desa Saujajar, Kecamatan Tagram. Kalau dari sini ya 12 kilo lah dari sini. Kemudian SD saya di sana, SMP saya di SMP Negeri 1 Goranggareng, sekarang SMP 1 Kawadanan, kemudian di SPG Negeri Madiun, kemudian di D2 Ekip Malang 2 tahun, lulus 86, 10 tahun kemudian kuliah di Ekip Surabaya D3 1996, kemudian satu tahun lagi lulus S1 1997 di Ekip Surabaya juga. Kemudian saya mengajar menjadi guru pertama kali di SMP Negeri 3 Kawadanan 1987. SK saya tanggal 1 Maret 1987. Kalau dihitung sampai sekarang 38 tahun. Nah, tapi itu jaga itu ya. Sudah lahir ya? Saya kelahiran 81, Pak. 6 tahun lebih ya. Di sana bertugas 21 tahun. Kemudian di sana juga saya bertemu dengan pendamping hidup saya, Sri Sulastri namanya, tapi sudah pernah lebih dulu. Jadi saya di sana itu istilahnya konco di kromo, kan ada siswa di kromo, saya konco di kromo. Diangkat kepala sekolah tahun 2008 di SMP Negeri 2 Lembian selama 8 tahun sampai 2016. Kemudian pindah ke SMP 3 Parang di Gunung Grego sana 2016 sampai dengan 2019. Kemudian pindah ke SMP 2 Kawadanan selama 1 tahun 3 bulan sampai 2020, dan yang terakhir di sini
sejak Juli 2030 sampai insya Allah nanti Mei 2025 dengan masa kerja saya total dari awal sampai akhir 38 tahun 3 bulan. Itu Prof. Baik Pak Harum, luar biasa perjalanan karir Pak Harum, memang salut. Nah ini yang perlu masih penasaran nih Bapak, dari keluarga mungkin bisa diceritakan. Saya nikah 1992 dengan teman tadi ya. Kemudian punya anak pertama 1994 cowok. 4 tahun kemudian 1998 cowok lagi. Yang pertama sekarang kerja di Jakarta, yang kedua masih kuliah di UIN Jogja, sebelumnya di Mesir selama 5 tahun. Kalau kadang-kadang teman-teman yang seusia saya tuh gojlok saya, wah Pak Harum pengen putu, saya enggak, saya belum pengen putu saya. Gitu ya. Saya masih pengen mantu. Iya, gitu ya. betul. Ya, akhirnya tetap nanti cucu juga, tapi insya Allah apa yang diberikan Allah saya ikuti aja lah. Memang kondisi anak saya seperti itu. Cowok semua. Cowok semua. Berarti saat ini tahap yang mau dinanti-nanti adalah mantu nih Bapak. Ya. Berarti belum menyandang status kakek nantinya. Oke. Ya, terima kasih luar biasa Bapak. Kemudian Pak Harum, yang ingin kami lebih tahu, ini tadi sudah disampaikan perjalanan karir yang luar biasa, bertahap, dan saya kira juga lancar nih. Mungkin pastinya ya Bapak ada kendala-kendala atau tantangan dalam perjalanan karir atau perjalanan hidup Bapak, dan mungkin bisa diberikan tips untuk menghadapinya begitu. Ya, kalau tantangan itu sebenarnya selama menjadi kepala sekolah ataupun guru itu ada yang dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam ya, Mbak Fitri mungkin sama ya. Ketika kita menghadapi anak-anak yang rawan, ya kan, bolos atau yang lain lah. Dan selama saya di kepala sekolah itu yang paling sering itu anak bolos. Kalau yang dari luar ya kita tahu sendiri, kadang-kadang ada oknum dari luar yang mencari celah datang ke sekolah. Ya kita tahulah ya. Nah, kalau kita menghadapi tantangan semacam itu, khususnya kalau kerawanan anak, bagi saya wali kelas mesti berperan. Nah, berdua kalau wali kelas nggak mampu, BK. Kalau BK dan wali kelas tidak mampu, maka kepala sekolah yang menjadi apa istilahnya kalau dalam BK itu ya, alih kasus ya. Alih kasus. Nah, kalau kepala sekolah belum mampu, saya kerjasama dengan komite. Kebetulan komite saya juga seorang polisi. Komite belum mampu, saya kerjasama dengan apa tuh, Babinsa dan kepala desa. Ini proses saya lalui ya, meskipun kadang-kadang dengan proses itu kadang-kadang ada juga yang kita berhasil, ada juga yang tidak berhasil, tapi sebagian besar berhasil ya. Tuh, jadi ada kerjasama dengan guru di dalamnya, ada kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka mengatasi anak-anak yang bermasalah. Kalau yang kedua, kalau masalah dari luar, ada oknum yang tadi saya katakan, ya jalin kerjasama dengan teman kepala sekolah atau komunikasi dengan Dipora, bagaimana langkah yang harus ditempuh menghadapi hal semacam itu. Luar biasa. Ini tip bagi saya juga nih Pak. Ya, yang muda yang mungkin tantangannya masih belum sebanyak kamu yang tua ini. Siap. Pasti saya itu siap belajar. Baik, dari kesekian tantangan itu Pak Harum, mungkin ada apa ya, momen yang berkesan atau tantangan yang sangat berkesan bagi Bapak? Selama saya berkarir baik sebagai guru maupun kepala sekolah, tentu ada yang berkesan. Yang pertama, ketika saya mencapai prestasi yang menurut saya cukup membanggakan ya, menjadi guru teladan nomor 2 tahun 1999. Kalau nggak salah dulu yang pertama itu juara satunya Pak Suyetno, mantan kepala SMP 1 Mas Pati, kemudian saya, kemudian yang ketiga Pak Nur Salim. Kemudian tahun 2027 guru prestasi juara 2 lagi. Kalau nggak salah kemarin itu yang pertama Pak Sujarwa, guru SMP 1 sampai 2 Karnojo, saya dan Bu Wiwi Sariana SMP 1 Lausan. Nah, dari yang kedua ini, guru prestasi yang kedua, akhirnya saya bisa direkrut menjadi peserta guru sertifikasi yang tahap kedua. Tahap pertama kan 2006.
Kemudian momen berikutnya ketika saya menjadi instruktur PTBK tahun 2023 sampai 2026 yang kira dikembangkan menjadi kurikulum KBK itu di tingkat daerah menjadi kegiatan PTBK Pola MGMP. Yang terakhir 2016 saya menjadi instruktur nasional guru pembelajaran di Padang. Itu yang menggembirakan ya. Tapi ada juga yang tidak mengembirakan, tapi juga saya menjadi bersyukur ketika 2020 awal-awal COVID. Saya ingat itu bulan Agustus saya baru menginjakkan di satu benda ini tidak lama, baru 2 bulan 3 bulan ya. Saya kena COVID, kemudian dirawat di rumah sakit. Wah, beritanya heboh. Kepala sekolah pertama kali kena COVID, Bahrum, heboh. Nah, tapi ketika saya dirawat di sana, di Madiun, Mbak, rumah sakit Madiun itu selama 29 hari. Betul, tidak ada keluarga kami yang menjenguk, tidak ada. Kemudian setelah itu pulang 2 hari, kumat lagi, saya dirawat di rumah sakit Sediman Magetan. Nah, ketika di Madiun selama 29 hari ini, ada momen yang sangat saya syukur juga. Saya bersama dengan 4 orang dalam satu kamar nih. Ada saya, ada namanya Pak Imam, ada namanya Pak Malikin, dan Biantoro. Keempat-empatnya semuanya pulang. Ini satu kamar ya. Saya pulang ke rumah. Yang kedua, ketiga ini pulang ke rahmatullah. Ya meskipun kepulangan ketika itu ada yang pulang meninggal ketika masih dirawat, ada yang meninggal ketika sudah pulang di rumah. Justru yang Pak Imam itu meninggal saya ngerti detik-detiknya. Karena saya sehat sebenarnya ya. Jadi Pak Imam itu memang kondisinya stroke, dirawat 3 perawat, jadi detik-detik meninggal itu saya ngerti. Ketika awal perawat datang itu ditanyai masih nyambung. 5 menit kemudian akhirnya nggak nyambung. Terus tanya perawat, meninggal Pak? Iya Pak, meninggal. Bungkus pakai apa itu. Nah, ya. Kemudian ketika pulang 2 hari itu kumat di rumah tuh. Istri nggak mau mendekat karena istri kena juga COVID tapi tanpa gejala itu ya. Kumat. Terus saya merasakan luar biasa itu gara-gara saya minum jahe terlalu banyak. Akhirnya saya komunikasi dengan perawat puskesmas, perawat ke Magetan menyampaikan kondisi saya. Magetan sebenarnya nggak mau menerima karena saya termasuk COVID berat. Tapi alhamdulillah saya punya Burisana yang suaminya jadi kepala dinas kesehatan Magetan Pak Heri. Akhirnya saya bisa diterima masuk ke Magetan itu selama 1 minggu. Jadi yang saya syukuri Allah masih memberikan saya kesempatan untuk mungkin berbuat baik lagi ya. Kan dari 4 ternyata yang masih bisa sampai sekarang saya. Setelah saya menyusul kemudian COVID-nya adalah Bu Titik Prawoto, Bu Endang Rukmini, Pak Paro dan sebagainya. Itu yang luar biasa, baik yang berkesan dalam hati positif maupun yang negatif dalam hidup saya. Dengan kata lain, Pak Harum itu sangat merasakan bahaya mengancam pada saat COVID-nya. Iya. Karena memang menderita COVID atau kena COVID itu ya, Pak. Ya. Tapi sebenarnya saya itu kan kemarin punya bawaan mah ya, asam lambung itu sudah lama saya, dan saya rasakan itu hal biasa seperti itu. Tapi sebelum itu memang saya di rumah itu muntah-muntah, sulit makan. Kemudian saya undang mantri ke dokter, gak sembuh. Terus saya punya ide dengan istri, kita ke rumah sakit Madiun, dicek torak gak apa-apa, rapid gak apa-apa ini, terus pulang. Sehari kumat lagi, ganti ke Permati hasil itu bawa ke dokter, nggak apa-apa Pak ini, nggak, saya ingin pneumo saja saya kan. Terus saya dengan istri saya 2 hari diletakkan di ruang bawah, kemudian selama 2 hari itu saya dirapit lagi. Setelah 2 hari itu istri saya suruh pulang, saya dipindah ke lantai atas tempat COVID. Jadi ternyata dari rapid yang kedua itu saya dinyatakan kena COVID, dan istri saya ketika pulang dicek dia juga kena, tapi tanpa gejala. Itulah perjalanan selama
29 hari di Madiun tadi, itu Rumah Sakit Wijaya Kusuma Madiun, Sudono. Pengalaman yang luar biasa, Ya, ya, sangat berkesan dan mendebarkan, bisa dibilang seperti itu. Baik Bapak, tadi Pak Ya. Harun sudah menyampaikan pencapaian yang Bapak capai, kemudian prestasi. Ya. Mungkin Bapak dari sekian yang Bapak ceritakan tadi, pencapaian tertinggi atau prestasi yang tertinggi menurut Bapak ini yang mana? Sebagai kepala sekolah, sebagai guru. Oh, terserah ada dalam itu, dalam karir. Oh ya. Mungkin bisa diceritakan. Kalau dalam karir ya selama ini yang puncak saya tadi struktur nasional tadi. Kalau sebagai kepala sekolah ya sementara hanya diwiatan tingkat kabupaten dulu. Itu dalam karir. Kalau di dalam kehidupan keluarga ya saya termasuk bangga, alhamdulillah anak saya yang kedua ini kehendak anak sendiri, bukan ke saya. Anak alhamdulillah sudah tahfidz Quran ya. Kemudian kuliah di Mesir, dan di sana sudah berkali-kali menyelesaikan sanadnya. Sanad itu hafalan yang merujuk dari sumber asli, sudah berkali-kali sana selama 5 tahun. Ya. Itu kebanggaan bagi saya dan istri saya. Dan keinginan tahfidz itu anak saya sendiri. Ketika di SD itu sudah bilang, Pak, aku pengen hafal Quran. Nah, saya kan bingung mencarikan sekolah di mana. Akhirnya ke sekolahnya di SMP-nya di Klaten, Ibnu Abbas. Kemudian SMA-nya di Eskarima Karanganyar itu. Ya, selama 4 tahun di Eskarima, kemudian pindah ke Mesir. Sebelum ke Mesir, anak saya sebenarnya sudah kuliah 1 semester di UNED. Tapi bersamaan dengan itu memang dia daftar di Mesir juga. Ketika dari UNED baru hampir 6 bulan, panggilan Mesir datang, akhirnya dia ngalahkan yang di UNED terus ke Mesir. Dan itulah yang saya menjadi bersyukur anak saya sudah komitmennya kuat antara anak, keinginannya kuat, orang tua memfasilitasi, dan alhamdulillah. Kalau anak saya pulang kadang-kadang ya mungkin orang desa mengatakan ini lulusan luar negeri atau dari pondok, sehingga kadang-kadang ya disuruh misi ceramah khotbah waktu Idul Fitri. Nah, sekarang di Jogja di UIN Jogja S2 itu juga sambil ngajar di SMA swasta. Ya, SMA namanya SMA Masa Depan ya. Jogja Jakarta ya, sama aja berperan ya jadi imam, juga ngisi kutum ya. Usianya sudah 27 ini ya, sayang loh yang pesan orang tuanya nanti ya, mudah-mudahan luar biasa Pak. Bapak nanti untuk obrolan kita lebih lanjut boleh Pak sambil kita jalan-jalan ya SMP Satu Benda seperti apa gitu, boleh Bapak? Ya monggo silakan seperti ini. Ya, Wah, suasananya sungguh rindang, asri, nyaman ya Pak Harun. Nah ini ya, ngomong-ngomong ini apa ini Pak? Bisa diceritakan itu ini apa ini ya? Daftar nama kepala yang sudah memimpin SMP Satu Benda mulai yang pertama tahun 82 itu sekolah kami lulusan pertama 84 tuh. Ini 1, 2, saya nomor 14 ini. Yang ke-15 nggak tahu siapa nanti. Sejak 2020. Ya, itu 5 tahun di sini, pas 5 tahun. Ya, gantikan Pak Ismati selaku PLT dulu. Betul-betul luar biasa. Dan ini sekolah sudah adiwiyata tingkat kabupaten ya Pak? Yeah. Ya, luar biasa. Ini sama asli Bapak, sungguh indah. Dan ini ngomong-ngomong terkait hobi Bapak, ini bisa diceritakan hobi Pak Harun ini apa saja? Menyanyi pastinya ya, tadi sudah menyanyi, suaranya luar biasa, merdu sekali. Ya, hobi saya memang terutama menyanyi ya. Intinya semua musik itu saya senang. Apakah pop, dangdut, keroncong, apapun saya senang. Ya. Tapi saya nggak tahu. Saya menyadari bahwa sebenarnya saya itu punya bakat sebenarnya ya. Tapi saya waktu kecil itu malu menyampaikan. Tapi nggak ngerti ini akhir-akhir semua saya itu serba akhir-akhir baru muncul hobi menyanyi. Terutama saya senang kalau ketika ada touring dengan kepala sekolahnya, kemudian kumpul di mana nyanyi bareng dengan teman-teman senang. Atau ketika
Mbak KS punya acara kemana bareng-bareng di bis nyanyi, meskipun saya di Blokoto kan nyanyi terus. Enggak, nyaman gitu loh Pak mendengar suara Pak Harum luar biasa. Dan dari sekian lagu itu Pak Harum itu favoritnya lagunya dari Ebit. Ya, ya, Ade. ya. Dan suaranya memang hampir-hampir mirip Pak itu. Ini bisa diceritakan kenapa kok Ya. Ebit gitu Pak? Sebenarnya yang lebih awal itu justru sebenarnya Rhoma Irama. Oh, Rhoma Irama. Karena waktu SD kecil itu kan biasa ya, di tetangga kemantenan punya itu kan berarti ada nyetel speaker lagu-lagu itu biasa, dangdut itu Rhoma Irama mesti. Kemudian SMP itu tahun 78 Ebit muncul, itu sebenarnya awalnya saya nggak ngeh Ebit itu, tapi nggak ngerti ya kok tiba-tiba muncul hobi. Akhirnya ketika SPG itu semua kaset Ebit itu saya berusaha miliki. Tiap muncul album baru saya punya. Jadi ada ketertarikan profil orangnya, juga profil dari model lagunya, liriknya, sehingga punya daya tarik. Memang dalam satu album itu nggak mesti semuanya menarik ya menurut saya. Ada momen tertentu ketika saya putar itu yang paling mengena saya ini ya, akhirnya ya saya pelajari betul. Dan ada tantangannya. Apa ini Pak tantangannya? Kak menyanyikan lagu apa itu ada tantangannya. Memang sulit, ditirukan sulit. Sehingga karena sulit, penasaran kan, pengen bisa. Kalau yang lain insya Allah relatif gampang, sehari selesai. Tapi Tantangannya apa Pak ya itu? tantangannya itu kadang nadanya tinggi, kemudian menyesuaikan antara nada dengan syair itu agak kesulitan. Makanya kadang-kadang kalau lagu lain biasanya itu lagu yang lain yang biasa mudah itu mungkin nada dihafalkan dulu baru hafal syairnya, atau syairnya dulu baru nafal. Tapi kalau itu harus bareng, jadi nada saya harus dihafalkan bareng liriknya. Dan Bapak sudah menuntaskan itu, melampaui tantangan itu, luar biasa. Tadi saya sempat penasaran juga pada saat Pak Harum dulunya malu-malu untuk menunjukkan bakat itu, kok terus bisa berani? Ya. Ini apa yang membuat, mungkin peristiwa apa yang bikin kok terus berani begitu? Saya nggak ngerti ya itu ya. Ya memang yang memang ya, harus itu. Memang bukan awal, memang Allah menganugerahi seseorang, menurut saya mungkin bakat menyanyi. Ketika SPG saya pernah masuk grup Kulintang, pernah siaran di RRI 2 kali. Dan di SPG juga ada pelajaran seni musik, teori musik, nada. Ketika teman-teman itu satu kelas tidak senang dengan pelajaran itu, justru saya senang. Jadi ada motivasi untuk pengen lebih ngerti. Sedangkan tiba-tiba mengapa semuanya kok muncul akhir-akhir itu, akhirnya saya itu menyimpulkan semua kehidupan saya itu kok serba akhir ya. Bukan hanya nyanyi, ada lagi yang lain terakhir. Ketika orang-orang sudah jauh, saya baru menyusul. Maka saya nggak ngerti kalau ditanya mengapa kok tiba-tiba baru muncul itu ya cukup udah muncul ya, proses begitu ya. Apalagi saya punya prinsip, ke guru-guru juga saya sampaikan, Bapak Ibu guru yang menjelang pensiun itu ibarat sepak bola itu seperti masa injury time ya, masa-masa akhir ya, semangatnya harus dikuatkan. Maksud saya kan injury time, harus semangat. Istri saya pesan, senajan tahu menjelang pensiun kudu semangat, ojo ngokro, saya begitu. Oke. Tidak ada kata terlambat. Ya, gitu. Ya. Selain hobi menyanyi, Pak, Ya. tadi Bapak menyampaikan hobi touring itu ya tadi ya. Ya. Ini menyenangkan seperti apa yang Pak Harum rasakan seperti bisa diceritakan, Pak? Ya, menyenangkan touring itu sama-sama seia sekata, sama-sama senasib, kelihatan kalau kompak. Ya. Meskipun kendala juga ada, kadang-kadang kalau jarak touring jauh kadang-kadang selip-selipan, ketika akhirnya itu bertemu di tengah akhirnya pada curhat, sing ketinggalan komentarnya begini-begini. Ya. Terus selain itu saya senang touring selain kebersamaan, ketika momen istirahat, ngobrol, bahkan nyanyi-nyanyi. Ya, yang terakhir kemarin di mana itu ngebel akhirnya nyanyi bukan saya, tapi yang lain juga ikut nyanyi. Itu menunjukkan sama-sama serasa, senasib, sehingga nyanyi bareng juga. Tidak hanya saya, tapi baik individu, kemudian diakhiri dengan nyanyi bareng lagunya Iwan Fals juga, apa itu kemesraan ya, bareng-bareng itu. Ya, itulah
Bapak ini Mas Arif yang selalu jadi juru kameranya pintar juga itu. Itu yang menyenangkan. Atau ketika kepala sekolah berombongan punya momen-momen tertentu, ke Magelang kemarin di dalam bis nyanyi, senang juga. Tapi bukan saya saja nyanyi kan, akhirnya semua ikut menyanyi, menunjukkan rasa senangnya kita dalam suasana itu, melupakan semua urusan sekolah, dilupakan sementara, kita bersenang-senang di momen di dalam bis itu ya momen yang menyenangkan ketika touring, baik touring sepeda motor maupun touring ketika punya acara tertentu dengan kepala sekolah. Jadi kebersamaannya sangat tumbuh dan sangat kuat gitu Pak. Bersama rombongan pada saat kunjungan dinas, bersama-sama kepala sekolah itu, sehingga itu tadi sangat kuat persaudaraannya. Untuk selanjutnya Pak Harum, dari perjalanan karir Bapak sudah diceritakan tadi, kemudian proses dalam hidup Bapak meskipun ada injury time belakangan baru muncul. Nah, ini Bapak bisa menyampaikan sosok ataupun hal yang menginspirasi dalam hidup Pak Harum ini? Ya, tapi yang pertama inspirator sebenarnya untuk semua manusia, bukan hanya saya, yaitu dari ajaran agama kita. Ya. Karena Allah dalam surat Yasin 65 itu kan ada yang intinya ketika di akhirat nanti tidak lagi mulut berbicara, tinggal tangan dan kaki kita yang berbicara. Itu artinya selama hidup kan kita harus berbuat kebaikan, karena nanti tangan dan kaki juga akan dimintai pertanggungjawaban, seperti lagunya Chrisye itu. Judulnya Saat Tangan dan Kaki Berkata. Jadi akan tiba hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya, tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Itu ya. Jadi artinya ya itu kan menginspirasi semua manusia selama dunia kan harus berbuat baik, karena tangan kaki juga akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang inspirator pertama kan itu, semua manusia bukannya saya dia. Kemudian ada lagi inspirasi saya adalah anak saya. Jadi bagaimana seorang ayah pasti ingin suatu saat ayahnya jadi teladan, jadi kebanggaan oleh anak-anaknya kan mesti ya. Kemudian ada lagi lirik-lirik lagu. Ketika saya menyanyikan lagu mesti ada yang menginspirasi. Seperti tadi awal ini Bimbo mengatakan betapa nikmat ibadah bulan Ramadan. Saya ingin buktikan, benarkah bulan Ramadan itu nikmat ibadah? Oh ya betul. Orang Nepal juga dinikmatkan ya, karena nanti kalau kita sudah lepas Ramadan akhirnya kita rindu lagi. Maka ketika Ramadan kita usahakan biar bisa kita menikmati ibadah Ramadan itu inspirasi. Jadi ada Allah, ajaran kita, anak kita, kemudian lirik lagu yang intinya dimanapun kita berada, kapanpun siapapun kita harus berbuat kebaikan ya. Dengan kata lain, sambil berhobi menyanyi itu syarat makna dan mendapatkan inspirasi betul. Untuk menjalani hidup dengan penuh kebaikan ini ya Pak. Luar biasa. Nah ini Pak Harum, saya diajak kemana ini Pak? Ini tempat yang rak-rak ini sepertinya perpustakaan. Ini, menurut Bapak Harum ini mungkin apa yang berkesan dari perpustakaan? Ya, Pak Fitri, selamat datang. Ini perpustakaan SMP 1 Bendo ya. Memang perpustakaan ini andalan sebenarnya untuk pembelajaran anak-anak.
tapi kita mengakui bahwa masih perlu dikembangkan dan diteruskan sehingga punya standar yang lebih sesuai ya. Karena itu kami ada kerjasama dengan Perpusda ya, jadi kunjungan mobil keliling, kadang kami berkunjung ke sana, kemudian kami pinjam buku. Ada tenaga perpustakaan yang sangat saya kagumi karena kebetulan dia memang ahli literasi, Mbak Mustika namanya. yang membimbing karya-karya anak ini semua karya anak ya, Mustika karya anak. Luar biasa. Doakan kami tetap bisa mengelola perpus ini, kami dalam arti saya dan pelanjut saya ya, mudah-mudahan nanti ke depan bisa menjadi lebih bagus, misalnya dalam lomba-lomba juga mendapatkan penghargaan gitu ya. Tentu semuanya ada proses dan mudah-mudahan bisa saya jalani semua proses itu. Bapak bisa kita lanjutkan obrolan mengenai ini, mengenai tip Bapak atau nasihat bagi kita kaum muda Bapak, karena Pak Harum terbilang ini detik-detik injury time tadi ya, detik-detik mau memasuki masa purna tugas per 1 Juni Pak. Iya, luar biasa, pastinya pengalaman luar biasa, tantangan, kemudian anugerah luar biasa. Nah ini kami minta tip nasihat dari Pak Harum kepada saya, terutama yang muda ataupun para pemirsa ini. Ya. Tip ini kan sebuah cara yang bagus ya, bagus untuk saya, bagus untuk orang lain. Apa yang saya sampaikan bukan berarti saya mesti sudah melakukan, tapi tentu saya punya cita-cita bisa menyampaikan apa yang saya katakan. Mungkin kadang-kadang sudah saya lakukan, mungkin kadang-kadang saya lakukan suatu saat lupa lagi ya. Jadi pertama gini, setiap saya masuk ke tempat tugas baru, yang saya sampaikan kepada guru-guru saya, jangan punya kebiasaan maido. Ya, kritik itu beda sama itu ya. Kalau kritik silakan, tapi maido itu juga kritik tetapi membabi buta, dengan kadang-kadang menyebutkan unsur-unsur rasa ketidaksenangan kepada hal yang sedang dibahas itu. Jadi intinya kan saya juga senang di maido. Kalau kita tidak senang di maido ya jangan maido lah. Kalau ingin kritik gunakan cara-cara yang lebih elegan ya. Jangan sekedar mencari kelemahannya, sekedar menjatuhkan lawan bicara, itu jangan suka maido ya. Tapi kalau lupa itu kan juga seneng lah. Iya. Makanya jangan maido kita. Yang pertama, yang kedua, kita qanaah ya. Jadi menerima apa yang terjadi lah. Ya. Kalau Pak Harto mengatakan tadi wong ojo sok kagetan, sok gumunan, ojo dumeh. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh, Pak Harto. Ya. Jadi semua yang ada di dunia ini kan memang selalu berputar ya. Jadi kadang-kadang yang baik, kadang jelek, dan itu pasti kita hadapi. Di lingkungan manapun, di sekolah manapun, pasti kita akan menemui kondisi semacam itu. Ya kita legowo, kita terima. Ya bumi kan berputar, pasti ada gejolak. Kita nikmati saja. Evit mengatakan, nyanyi lagi Pak. Ya, di bumi yang terputar, pasti ada gejolak. Ikuti saja iramanya, isi dengan rasa. Ya kita rasakan, kita nikmat aja. Ya. Ini pelajaran ya, bukan berarti saya mesti bisa mengamalkan sepenuhnya, tapi kebaikan karena perlu kita sampaikan. Ya. Yang ketiga, seperti tadi sudah saya singgung, dimanapun kita, siapapun kita, mari selalu berniat melakukan perbuatan yang baik, meninggalkan kebaikan. Meskipun kadang-kadang kita berbuat baik, mungkin orang lain menanggapinya juga tidak baik. Gus Dur pernah mengatakan, ini saya kutip dari Gus Dur ya, sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus jalan aja ya Gus Dur. Kalau Gus Dur kan bahkan gitu aja kok repot gitu kan. Jadi kalau Ebit mengatakan ya, lagi, Pak. Intinya pokoknya semua kebaikan kita lakukanlah ya, karena
manusia akan meninggalkan kebaikan. Gajah mati meninggalkan belang, macan mati meninggalkan. Berbalik ya. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebaikan. Gajah mati tinggalkan gading, macan mati tinggalkan belang, kita mati tinggalkan kebaikan. Itu lagunya Bimbo itu. Judulnya Romantika Hidup. Ini cinta yang ku beri sepenuh hatiku, apapun yang ku terima, aku tak peduli. Aku tak peduli. Jadi sama maknanya. Ya, kita berbuat baik, meskipun balasan kita tidak baik, tak peduli saya. Ya, termasuk inspirasi saya kan betul dari syair tadi ya, syair Ebit atau syair lagunya Bimbo. Nah, semua yang lirik yang bagus itu menjadi inspirasi. Jadi kemudian berikutnya tadi kan sama itu qanaah, kemudian berbuat baik. Yang keempat, yang muda-muda, Mas Erwin, Pak Fitri, dan lainnya jadi pionir ya. Di MKK kita kan sudah jadi pionir. Ya. Jujur aja Bapak yang tua MKK itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih dengan adanya kepala sekolah yang muda-muda. Kreatifnya luar biasa, sehingga yang tua-tua pun ikut terbantu. Terus ya. Sedangkan untuk yang setua saya, masa injury time ini, mari tetap bersemangat, nggak usah tergoda karena hampir meninggalkan tugas, tetap kita semangat, sehingga nanti ketika purna itu semangatnya tetap berlanjut, tidak hanya semangat ketika bertugas. Ya. Kemudian kalau nanti pun akhirnya kita berpisah ya, kita wujudkan di dalam agama itu, ketika kita datang baik, pulang pun juga harus baik. Jangan sampai datangnya baik, misalnya kurang baik. Itu di syair juga ada, lagunya itu ada. Nggak usah saya nyanyikan, bukan lagu nanti. Apa-apa, dinyanyikan Bapak. Ya, jadi kalau itu mengatakan, apakah ada bedanya ketika kita bertemu dengan saat kita berpisah, sama-sama nikmat. Jadi ketika bertemu dan berpisah itu harus nikmat, sama-sama senang. Ketemu senang karena banyak teman, belajar banyak ilmu. Ketika pisah pun juga harus senang, sehingga ketika kita nggak ada itu kehadiran kita nanti ketika kita pulang, kehadiran kepulangan kita tuh sangat merasa kehilangan. Dan yang terakhir ini dari agama kita, dalam surat Al-Qasas itu menyebutkan, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya kita seimbangkan lah ya. Silakan senang-senang, tapi jangan lupa kita juga ibadah. Tapi ibadah terus tanpa ada selingan, nanti nggak enak. Nabi pernah mengatakan di hati saya, ingat sekali-sekali bersenang-senanglah kamu. Jadi tidak harus terus di ruang kamar sholat terus sehingga lupa lingkungan. Ya. Itu Pak Fitri, Mas Erwin, dan para pemirsa. Luar biasa. Yang kami nasihat yang diberikan oleh Bapak Agung. Dan benar-benar dari hobi yang sangat menginspirasi. Jadi belajarnya sambil mendengarkan lagu. Jadi begitu asik Pak. Ya, begitu. mudah-mudahan. Mungkin bisa diterapkan bagi guru, kita belajar sambil menyanyi sehingga menyenangkan. Ya. Saya punya lagu andalan sebenarnya. Wah, ini, tapi nanti aja saya sampaikan suatu saat ya. Kapan lagi? Nah, ini karena itu asiknya kalau dinyanyikan bareng-bareng. Oh gitu Pak. Kalau sendirian nggak asik. Nggak asik. Nah, ini ketika bareng-bareng semuanya berdiri ikuti saya, gampang aja lagunya, pasti bisa. Surprise gitu. Lagu pramuka itu. Lagu pramuka. Ya, pramuka itu ya, nanti aja. Suatu saat nanti pasti insya Allah. Pada bulan Mei insya Allah kita nyanyi bareng-bareng itu. Mei, oke. Ya. Tunggu momen yang spesial nantinya. Pemirsa, tunggu Mei kita nyanyi bareng. Oke. Ya, Mbak Witi, ini gazebo kami. Oh iya.
Ya, ada dua, yang satu sebelah selatan, yang satu di utara sana. Ini dulu kita buat dengan memanfaatkan bongkaran-bongkaran bangunan itu yang ada. Di samping juga sebagian kita memang sengaja membeli bahannya. Ya, kita manfaatkan untuk literasi sebenarnya, tapi untuk literasi ya. Ya, ada raknya, tapi ya maklum lah, kadang-kadang ya semacam ini kondisinya. Masih. Bagus loh Pak, menginspirasi. Kalau ukurannya emang lumayan besar, 3 meter kali 3 meter, lumayan. Luar biasa nyaman Pak ini. Luar biasa Pak Harum, tadi obrolan kita dari awal sampai akhir siang ini sangat menginspirasi saya sebagai generasi muda, dan pastinya para pemirsa juga seperti itu. Nah, ini saya minta Pak Harum memberikan statement sebagai penguatan pertemuan kita pada saat ini. Ya. Kepada para pemirsa dimanapun berada, khususnya teman-teman kepala sekolah, para guru, lebih khusus lagi yang ada di lingkup Kabupaten Magetan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan mudah-mudahan bermanfaat sebagai penutup dari kegiatan ini. Yang pertama, dimanapun kita berada, apapun kita berada, mari senantiasa kita berbuat kebaikan. Karena meskipun nanti kita tidak berada di tempat itu, tinggalan kebaikan kita akan menjadi kenangan, dan tentu kenangan itu akan memunculkan orang-orang yang mengenang itu akan mendoakan kita meskipun kita tidak ada. Ternyata Bapak A di tempat ini sudah berbuat baik, dan saya doakan mudah-mudahan selalu Bapak A ini selalu dalam kondisi yang baik. Itu doa dari orang-orang yang kita tinggali kebaikan. Yang kedua, bagi yang muda-muda, Mas Erwin, Mbak Fitri, terus bersemangat menjadi pionir, pelopor bagi kegiatan apapun, pelopor di sekolahnya, pelopor di lingkungan masyarakat, ataupun pelopor di lingkungan keluarga masing-masing. Yang ketiga, saya dengan beberapa teman yang mungkin seusia saya minta doa penjana semuanya, mudah-mudahan nanti ketika kami harus mengakhiri masa dinas saya, kondisi saya tetap sehat walafiat dan terus berinspirasi untuk berbuat kebaikan dimanapun berada. Kita bertemunya bahagia, maka nanti pun kalau saatnya kita berpisah pun juga harus bahagia seperti lagu yang tadi saya nyanyikan. Terima kasih pada semuanya ya. Demikian Sobat GTK, podcast kita pada seri ketiga ini di SMP Negeri 1 Medok bersama beliau, tokoh hebat luar biasa, maestro kita, Bapak Harum Subagio SPD FPD. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri podcast kita siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.